bahwa jika perkara itu bebas, itu bukan jasanya yang gagal, ya, dicatat ya. Karena kami menyatakan perkara itu untuk lengkap, untuk P21 itu ada beberapa tahapan yang kita laksanakan, beberapa ekspos, ya. Perkara 5 penyidikan. Kalau Kejari ada hanya 2, kecuali Kejari di kelas 1 yaitu Bengkulu 3. Jadi kalau pencapaian kinerja mengenai penyidikan ini sudah kita hampir 300%. Itu. Kedua, untuk perkara yang tadi apa Bu? Kominfo sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan, ya. Kami sedang melakukan penyelidikan karena ini pun juga akhir tahun, jadi baru kami melakukan penyelidikan, ya. Itu mungkin dari khusus. Jadi jangan ini tadi bukan target ya, namanya perkara bukan target ya. Kalau target itu sesuai DIPA, Kejati hanya 5, kita sudah penyidikan kita sudah 11, jadi hampir 250% kalau target melampaui target. Itu aja. Terima kasih. Menjawab dari pihak PBNI terkait dengan adanya putusan dari pengadilan yang membebaskan atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini. Apa upayanya? Upayanya adalah yang pertama, ketika putusan itu membebas, maka ada upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi. Nah kemudian kalau tadi pertanyaannya apa langkah supaya tidak terjadi hal yang demikian, kita tidak bisa memastikan karena di pengadilan sendiri juga unpredictable, karena pemahaman serta pandangan daripada hakim itu sendiri juga mungkin akan berbeda ketika jaksa penuntut umum membuktikan sebuah perkara. Jadi sangat penting sekali apabila di dalam putusan hakim itu akan berbeda dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum itu sendiri. Bahkan mungkin juga tuntutan jaksa penuntut umum dengan putusannya akan lebih tinggi. Ini juga sangat dimungkinkan. Ketika ada putusan tuntutan yang 6 bulan, mungkin hakim juga memandang bahwa perkara itu lebih memenuhi rasa keadilan, tuntutan putusannya diputus 1 tahun lebih. Itu sebagai contoh soal. Tapi tidak menutup kemungkinan akan berbanding balik ketika tuntutan pidana dilakukan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, hakim memandang bahwa itu bukan merupakan perbuatan pidana, maka hakim juga bisa memutuskan perkara itu bebas. Demikian yang dapat kami sampaikan di sini. Hari yang lalu ada perkara yang bukan bebas ya. Jadi jangan diartikan jadi onslah. Perbuatan ada, tapi menurut ya, ini menurut, saya katakan lagi menurut pertimbangan hakim bukan tindak pidana. Namun kami masuk upaya hukum, melakukan upaya hukum yaitu kasasi. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana putusan kasasi. Tapi dengan catatan bahwa kemarin ada beberapa pemberitaan ini bebas-bebas, itu bukan bebas murni, jadi ada onslah namanya. Onslah apa? Perbuatan ada, nyata sudah bisa dibuktikan ada perbuatan pemotongan itu. Namun hakim berpendapat bahwa pemotongan itu bukan merupakan tindak pidana. Nah, itulah kami nggak bisa ikut campur pertimbangan hakim. Upaya kami adalah upaya hukum yaitu kasasi. Dan saat ini juga kita ajukan kasasi dalam waktu dekat, mungkin ada putusan kita tunggu saja. Itu, terima kasih. Untuk wartawan ya, untuk media,
pengalaman bahwa jika perkara itu bebas, itu bukan jasanya yang gagal, ya, dicatat ya. Karena kami menyatakan perkara itu untuk lengkap, untuk P21 itu ada beberapa tahapan yang kita laksanakan, beberapa ekspos, ya. Perkara tahap 1 itu harus benar-benar diikuti oleh jasanya. Ketika ada perkara harus dilengkapi, kita ke 18 ke 19. Kalau penyidikannya dari Polri itu dilengkapi oleh mereka, kita teliti lagi. Nah, jika kita sudah berani menyatakan P21, itu semua unsur-unsurnya menurut penuntut umum sudah terpenuhi. Ya. Alat buktinya sudah terpenuhi, seluruh unsur menurut jaksa sudah terpenuhi. Jadi kita lakukan ekspos, kemudian kita putuskan untuk menyatakan P21. Nah, begitu P21 dikirim di kejaksaan ataupun ketika penyidiknya kejaksaan tipikor, kita berani menyatakan P21, kami berani mempertanggungjawabkannya sampai ke persidangan. Kita ajukan saksi-saksi, ahli kita ajukan, bukti-bukti surat kita ajukan semua, dan kita anggap terlengkap. Nah, jika putusannya onslah, ada perbuatan tetapi dinyatakan bukan tidak pidana, apa kita harus maksa hakim harus sesuai dengan apa kemauan kita? Juga bisa. Ya, jadi dicatat dan harus dibedakan. Itu bukan kegagalan itu. Kami sudah berusaha mengangkat perkara itu. Ya, justru merupakan prestasi dari penuntut umum. Kita berani mengangkat perkara itu. Kenapa perkara itu bebas kita lagi yang itu? Ya, jadi harus dilihat posisinya juga. Ini gimana? Oleh kamu juga ikut mengawal, ya. Perkara-perkara yang bebas yang minta media ikut mengawal, ya. Kalau tanpa dorong media kalian juga, ya. Saya tegak lurus di sini. Tidak ada kepentingan, penuntut umum tidak ada kepentingan. Kita luruskan, tegak lurus saya. Kalian ikut mengawal, ya, sampai putusannya. Silakan bahas mas. Terima kasih Bu Laziati. Baik, tadi pertanyaannya bagus sekali untuk menanyakan tentang bagaimana tindakan bidang pengawasan terhadap hal-hal yang terjadi baik dalam penanganan perkara maupun dalam peningkatan integritas daripada pegawai kejaksaan tinggi Bengkulu. Tentunya bidang pengawasan salah satu bidang yang mempunyai fungsi dalam pengendalian dan dalam melakukan pengawasan dalam kinerja Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ada dua hal yang perlu dilakukan tindakan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif adalah bagaimana upaya dari bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga memang target-target kinerja bisa tercapai, karena bidang pengawasan ini adalah sebagai katalisator bisa mendorong semua bidang bekerja maksimal dan juga sebagai tempat memecahkan persoalan-persoalan yang dapat menghambat kinerja, dan juga upaya bidang pengawasan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik TU maupun tata usaha negara bisa bekerja secara profesional. Upaya-upaya yang telah dilakukan salah satu adalah kita dalam melakukan pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas itu adalah tujuannya bagaimana penyelenggaraan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi itu adalah bebas daripada dari kecurangan dan bagaimana dalam pemberian peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga bekerja secara cepat, tepat, dan masyarakat itu bisa terlayani. Dan buktinya adalah bahwa kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Kejati, kita dapat mencapai predikat BPK. Kedua, kita membuat program, mungkin Bapak para wartawan juga perlu tahu, di depan juga ada itu program Lempu. Ini merupakan suatu program memberikan kepada masyarakat apabila ada sesuatu hal yang kurang kurang puas terhadap kinerja kejaksaan, itu bisa membuka dengan menggunakan barcode saja. Kalian bisa di sana memberikan laporan atau pengaduan. Mungkin kita tidak tahu karena kalau masyarakat tidak memberikan informasi itu kepada kita, kita juga tidak tahu. Makanya kita memberikan secara luasnya ada program Lempu tadi, dan bisa dibuka di sana memberikan informasi kepada kami.
Dan kemudian dalam upaya pencegahan ini tentunya terhadap labdu-labdu yang masuk, baik secara dalam medsos kami maupun secara langsung berkirim ke kejaksaan, itu kami cepat tidak lanjuti. Walaupun kemudian ada yang memang laporan-laporan tersebut tidak benar adanya, masih banyak juga ada kemudian, tapi kita cepat dalam menindaklanjuti terhadap laporan pengaduan masyarakat. Dan ketiga, yang seperti adanya yang bebas tadi, itu sebenarnya sudah menyangkut materi perkara. Sepanjang tidak ada perbuatan tercela atau perbuatan yang dapat menyimpang, dapat mencoreng daripada instansi kejaksaan, itu kita tidak melakukan tindakan. Karena kalau dalam materi perkara itu sudah jalurnya masih ada seperti pengadilan negeri, itu masih ada upaya hukum yang lain, upaya hukum banding atau upaya hukum kasasi, itu bisa kita melakukan upaya dan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan kemudian kalau represif ini adalah tindakan daripada bidang pengawasan apabila ada laporan atau pengaduan yang kita tidak lanjuti, itu memang ada indikasi daripada indisipliner atau penyimpangan, nah itu baru kita lakukan penjatuhan hukuman disiplin. Tetapi kita bidang pengawasan selalu mendorong semua bidang-bidang dalam dapat meningkatkan kinerja dan bekerja secara profesional dan berintegritas. Mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Dalam kegiatan jaksa masuk sekolah, sebagaimana disampaikan tadi, memang ini program untuk antisipasi mendidik pada usia muda, sehingga kita tanamkan benih-benih yang bagus terhadap generasi yang akan datang. Program itu memang akan berkelanjutan dan semakin tahun akan ditingkatkan. Dalam kegiatan program baik jaksa masuk sekolah maupun jaksa masuk kampus, selama ini dipandang oleh pimpinan itu sangat efektif sebagai pencegahan. Untuk kegiatan-kegiatan jaksa masuk sekolah ini ada di bidang Penkum, terutama yang bergerak. Mungkin untuk lebih detailnya bisa Bu Kaspenkum memberikan masukan atau jawaban yang lebih mendetail. Terima kasih dari media independen, di mana jasa masuk sekolah merupakan suatu kegiatan yang sangat di bidang penerangan hukum selalu memberikan apresiasi kepada audiens, di mana masyarakat Kota Bengkulu khususnya izin Ibu, para pelajar, mereka sangat membutuhkan apa itu sebenarnya kita kejaksaan di bidang penerangan hukum, supaya pelajar mengerti dari sejak dini bagaimana cara menghindari perbuatan. Seperti contoh, kalau kita memberi narasumber di bidang tindak korupsi, sejak dini kita memberikan penyuluhan atau seperti sejenis edukasi kepada pelajar, bagaimana kejaksaan sekarang sedang giat-giatnya memberikan penyuluhan hukum. Alhamdulillah di tahun ini Ibu kita melebihi target, dari mana kita ada 4 yang dari DIPA kita laksanakan 9 Ibu, dan itu merupakan dari Pak Sinta memberikan alhamdulillah peluang bagi penerangan hukum untuk lebih lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada target masih 58%, karena kita masih bergulir, ya. Karena ini persidangan ada, kita ini masih ada bergulir sekitar 33 perkara lagi, jadi masih dalam tahap sidang. Jadi itu nanti kita lihat setelah putusannya kan. Tentunya pengembalian kerugian negara atau target itu bisa dikembalikan juga waktu nanti sidang, mungkin ya terdakwanya menyadari, mengembalikan, atau setelah nanti ada putusan pengadilan
yang telah perdoakan hukum tetap. Tuh. Jadi masih bergulir begitu. Ya. Ya, terima kasih ya. Itu menjawab dari Mbak Tri tadi ya. Untuk 1.500 lebih ya perkaranya. Rata-rata perkara yang mendominasi itu kejaksaan tinggi Bengkulu itu lebih didominasi oleh perkara tindak pidana narkotika. Selebihnya itu konvensional, ada penganiayaan, kemudian pencurian dan lain sebagainya. Jadi dominasinya lebih banyak ke perkara-perkara narkotika. Oke itu. Sudah ya, cukup ya rekan-rekan media. Kalau masih ada apa lagi ya Bang sama Asintel, ada Asedankum juga ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya mendengarkan pencapaian kinerja kami di tahun 2023 ini. Saya harapkan kerjasama yang baik antara media dengan kejaksaan, apapun itu berjalannya, bisa komunikasikan, tanya ke Asintel, kalau ada juga masih tempo kami ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan nanti narasi untuk press release-nya dibuatkan oleh Asintel dan Asintel. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.